kesempatan hari ini kita akan membuat bolu gulung ekonomis yang tentunya layak jual. Nanti dibuatnya itu super duper mudah, langsung dikocok semua bahannya jadi satu. Dijamin langsung jadi dan lentur, enak banget. Penghitungan harga jualnya ada di kolom deskripsi. Nanti silahkan dibaca ya. Nah, ini resep-resepnya sudah saya tuliskan. Ini saya menggunakan 3 butir telur. Jadi semua bahan kita kumpul jadi satu, kecuali margarin. Margarin ini nanti jangan lupa untuk dilelehkan dulu terlebih dahulu dan dibiarkan dia dingin, tapi bukan dingin sampai ia akan mengental kembali. Jadi cair yang dingin, bukan cair yang benar-benar panas gitu. Karena nanti kalau dimasukkan dalam keadaan panas tentunya mempengaruhi tekstur dari adonan. Jadi kembali lagi semua bahan kita campur di baskom, di wadah aduk jadi satu. Nah, kemudian kita mixer, saya pakai kecepatan yang sedang ya, yaitu kecepatan 3. Pakai hand mixer, boleh pakai standing mixer, it's okay, nggak apa-apa. Nah, ini kita aduk-aduk sampai adonan soft peak mengembang. Ini sudah mulai mengembang, putih, kental, pucat, dan berjejak. Mixernya aduknya di kecepatan yang stabil, supaya adonan nanti ketika sudah jadi, sudah kental, sudah mengembang, itu tidak mudah turun. Jadi kuenya pun jadinya bagus, tidak bantat, dan hasilnya itu lembut, walaupun ini versi ekonomis. Nah, ini nih yang sudah jadi. Nah, ini kita tuang margarin lelehnya. Tuang secara perlahan. Dan ini kalau pengadukan margarin ini pakai speed terendah ya. Ini saya pakai speed 1. Dan seperti biasa untuk pengadukan cake saya sambung dengan aduk menggunakan spatula. Setelah semuanya selesai, sisihkan kurang lebih 5 sendok makan adonan putihnya untuk nanti 10 sendok makan adonan putihnya untuk nanti kita campurkan dengan 5 sendok makan coklat bubuk dan kita aduk-aduk. Ini gunanya nanti untuk membentuk teksturnya, membentuk motifnya, motif batiknya ini. Caranya seperti ini untuk membuat motif batiknya. Ini saya menggunakan piping bag ya, jadi setelah diaduk tadi dicampur dengan coklat, masukkan ke dalam piping bag, dan kemudian kita buat motif seperti ini. Dan setelahnya kita pakai tusuk gigi untuk membuat motifnya. Nah, sudah mulai terlihat kan bentuknya dan cukup cantik banget bentuknya. Nah, ini nih bentuknya. Tara, jadi motif batik ala-ala batik. Dan kemudian seperti biasa kita oven. Dan ovennya di ini suhu lumayan tinggi, 180 derajat. Karena untuk roll cake ya, jadi ini tidak terlalu lama. Untuk pemanggangannya sih kurang lebih hanya 20 menit saja. Ini setelah matang kita balik. Kemudian ini hangat-hangat ini saya gulung. Kenapa hangat-hangat digulung? Supaya ketika panas kan cake-nya itu cenderung lebih enak, lebih lembut. Jadi ketika sudah digulung biarkan set. Kemudian dibuka supaya anginnya itu, uapnya itu keluar. Dan nanti takutnya motifnya itu nempel di baking papernya. Ini saya pakai baking paper atau kertas roti. Nah, seperti ini nih kurang lebihnya. Biarkan dingin. Nah, setelah dingin kita buka pelan-pelan. Nah, ini akhirnya kan dia membentuk tekstur yang menggulung-gulung, jadinya itu lebih mudah nantinya di finishing akhir.
Ini udah dingin ya, kemudian ini sambung margarin. Ini saya pakai buttercreamnya buttercream jadul, yaitu dari margarin yang resepnya sudah saya share. Nah, kalau sudah seperti ini untuk meminimalisir ketika digulung itu cake jadi retak. Jadi saya gulungnya ketika panas-panas hangat itu, biarkan set sampai dingin, kemudian baru dibuka lagi, kita oles. Setelah itu kita tutup. Untuk pengolesnya fleksibel ya, boleh pakai selai, pakai whipped cream, buttercream, kemudian diberikan keju, terserah. Fleksibel saja. Kalau mau pakai resep ini tapi tidak pakai motif juga nggak apa-apa. Jadi setelah digulung biarkan polos atau dibiarkan atau diberikan topping juga silahkan. Ini saya share resepnya untuk versi ekonomis. Nah, kemudian ini kita gulung lagi pelan-pelan. Tara, sudah jadi. Bisa kita diamkan dulu di kulkas sampai set, kemudian kita bisa potong-potong. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Nah, cantik banget kan? Yuk, jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe.